Assalamualaikum, buat menu jajanan anak-anak belum banyak yang jual yuk, jual 1000-an aja udah untung banget. Resep pertama, sosis mata sapi. Siapkan 250 gram tepung terigu curah tanpa merek. Masukkan 125 gram tepung tapioka. 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok makan bawang putih bubuk, setengah sendok teh garam. Dan biar warnanya putih, kita masukkan pewarna makanan putih sebanyak 1 sendok teh. Masukkan 500 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan 1 butir telur ayam. 3 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata, kemudian masukkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian saring adonannya supaya membentuk adonan yang halus dan lembut dan gak ada yang bergerindil-gerindil. Siapkan sosis merah yang panjangnya kurang lebih 12 cm. Kemudian kupas dulu bagian plastiknya. Untuk satu resep kali ini kita membutuhkan kurang lebih 13,5 sosis merah. Siapkan plastik ukuran 5 x 20 cm, kemudian ikat bagian ujungnya. Siapkan corong, kemudian masukkan adonan putih. Sebelum memasukkan adonan ke dalam plastik, pastikan kita aduk-aduk dulu supaya nggak ada tepung yang mengendap di bawah. Masukkan sosis. Isi adonan jangan terlalu penuh, kita sisakan sedikit untuk bagian plastiknya supaya bisa diikat, lalu putar-putar. Kemudian siapkan tali yang diikat dengan kaki meja, ikat yang kuat. Ikat plastiknya menggunakan tali seperti ini. Hasil ikatannya bisa rapi dan kencang, lakukan sampai selesai. Ada sisa sedikit adonan putih, jangan buru-buru dibuang ya, lumayan bisa kita buat setengah lagi. Siapkan setengah batang sosis, kupas dulu bagian plastiknya. Ambil plastik ukuran 5 x 20 cm, kemudian ikat bagian ujungnya. Masukkan adonan berwarna putih sambil dibersihkan. Lumayan ya teman-teman untuk menambah hasilnya nanti, karena untuk jualan itu kan tetap kita akan memikirkan keuntungan ya. Jadi lumayan nggak ada yang kebuang-buang. Nah ini lumayan ya, dapat separuh dari plastiknya. Sekarang kita putar-putar, ikat yang rapi dan kencang seperti ini. Dari satu resep ini bisa menghasilkan 13,5 plastik. Jadi sosis yang kita butuhkan juga adalah 13,5 batang. Sebelum dimasak, kita putar-putar dulu adonannya, kemudian masukkan ke dalam air yang sudah panas. Tujuannya supaya tepung tercampur rata dan gak ada yang mengendap di bawah. Langsung aja kita rebus di api kecil kurang lebih selama 20 menit. Pancinya tidak perlu ditutup ya, biarkan aja terbuka seperti ini. Kita rebus di api kecil aja kurang lebih selama 20 menit atau sampai mengapung. Sudah mengapung seperti ini dan sudah 20 menit, tandanya sudah matang, bisa diangkat, kemudian tiriskan. Supaya hasilnya padat dan gak lembek, putar-putar plastik seperti ini bagian kiri dan kanannya. Jadi hasilnya bisa padat, mulus, dan bagus. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin kurang lebih selama 3 jam, buka plastiknya.
Untuk memotongnya, masukkan pisau ke dalam plastik perapatan dan pastikan kita menggunakan pisau yang benar-benar tajam ya. Kemudian iris setebal 0,5 cm. Kalau pisaunya dilapisi plastik dulu, hasil irisannya bisa mulus dan bagus seperti ini. Siapkan tusukan cilok yang pendek seperti ini. Bedanya tusukan cilok dan tusukan sate adalah kalau tusukan sate lebih panjang ya teman-teman, tusukan cilok tuh lebih pendek, dan untuk harganya tuh nggak beda jauh ya ternyata teman-teman. Dan resep kali ini kita hanya membutuhkan tusukan cilok aja. Ambil satu irisan kemudian tusuk dengan tusukan ciloknya. Karena mau dijual 1000-an, jadi kita isi per tusuknya 3 irisan. Ngirisnya jangan terlalu tipis ya, kalau tipis-tipis nanti hasilnya bisa pecah. Untuk dijual mentahan bisa kita kemas dengan plastik ukuran setengah kiloan, lalu bisa kita isi 6 tusuk per plastiknya. Biasanya kalau jual mentahan kayak gini cocok banget misalnya kita jual di tukang sayur, atau bisa kita jual sendiri pagi-pagi ya teman-teman. Biasanya ibu-ibu tuh suka banget sama jajanan yang mentahan kayak gini, jadi bisa goreng dadakan sendiri di rumah. Diisi 6 tusuk per plastik kayak gini bisa kita hargain Rp5.000 aja. Ini bisa disimpan di dalam freezer atau di dalam kulkas, kalau di freezer lebih tahan lama lagi. Lipat bagian ujung plastiknya seperti ini kemudian di staples. Kalau mau dibakar kita siapkan bumbu bakarnya, terdiri dari setengah siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 sendok makan saus tomat, 3 sendok makan kecap manis, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh margarin, aduk dulu sampai tercampur rata. Tambahkan 3 sendok makan minyak goreng, aduk lagi sampai tercampur rata. Siapkan batu bakar granito, kemudian nyalakan api kompornya di api sedang cenderung kecil. Setelah batu bakarnya panas, langsung aja kita masukkan adonannya. Bakar sambil dibolak-balik dulu. Enaknya dikasih nama jajanan apa sih untuk jajanan unik satu ini? Teman-teman kalau punya saran bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Setelah dibalik bisa kita kasih bumbu oles yang sudah kita buat tadi. Balik lagi adonannya. Oles lagi dengan bumbu yang sudah kita buat tadi. Bakar sampai matang atau bagian luarnya mulai kecoklatan. Kalau teman-teman gak punya batu bakar granito kayak gini, teman-teman bisa bakar pakai panggangan yang teman-teman punya di rumah. Sudah matang bisa langsung dimasukkan ke dalam mika. Ini bisa kita jual Rp5.000 per 5 tusuk untuk per mikanya. Beri topping saus sambal dan mayones supaya makin menarik. Selain dibakar, jajanan ini juga bisa digoreng loh. Siapkan minyak goreng yang sudah panas, lalu goreng sebentar aja sampai bagian luarnya mulai kecoklatan. Warnanya sudah kecoklatan seperti ini bisa diangkat kemudian tiriskan. Masukkan ke dalam mika, kemudian isi dengan 5 tusuk per mikanya. Ini bisa kita jual dengan harga Rp5.000 aja. Beri topping saus sambal dan mayones. Untuk dijual 1000-an juga bisa banget. Siapkan saus encer secukupnya atau sesuai selera. Jajanan ini kalau di frozen bisa tahan lama lagi ya. Dan untuk cara pengolahannya bisa dibakar atau digoreng sesuai selera aja. Kalau dibakar rasanya cenderung agak harum. Kemudian enak juga, ada sausnya gitu dan mayones yang membantu untuk menambah cita rasa dari jajanan ini. Rasanya enak, lembut, pokoknya teman-teman wajib coba. Untuk versi yang digoreng ini yang paling banyak digemari ya teman-teman, karena jajanan ini cocok banget kalau digoreng. Kenapa? Karena dia agak sedikit mengembang ya kalau digoreng. Nah, terlihat di sini teksturnya itu lembut, empuk dan rasanya pun enak banget ya teman-teman. Menurut aku lebih enak digoreng daripada dibakar.
Nah, teman-teman suka yang dibakar atau yang digoreng? Bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dari modal kurang lebih Rp20.775 dapat 52 tusuk. Modal per tusuknya jatuh di Rp399. Jual seribuan masih untung banyak banget. Resep kedua nyaris seperti telur puyuh pada aslinya dan jadi favorit anak-anak puyuh-puyuhan. Siapkan 3 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, aduk sampai tercampur rata. Masukkan 80 ml air ke dalam panci, tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan kuning, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, segera masukkan ke dalam tepung. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Ulenin dengan tangan sampai kalis. Sudah kalis seperti ini adonannya, ambil sedikit aja adonan, kemudian bulat-bulatkan. Kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih 1 atau sampai dengan 2 graman. Nah, seperti ini ada timbangan ya. Nah, ini beratnya kurang lebih 1 gram. Kalau nggak punya timbangan bisa dikira-kira aja, pokoknya dia itu kecil banget, sekecil kelereng tapi lebih kecilnya lagi. Jadi nggak sebesar kelereng juga ya, lebih kecil lagi dari kelereng. Supaya nanti hasilnya nggak kelebihan dan nggak kekurangan, kita buat sampai 69 butir. Masukkan ke dalam air yang sudah panas, kemudian kita rebus kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dan sudah mengapung seperti ini, bisa diangkat kemudian tiriskan. Untuk bahan putihnya, siapkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu curah tanpa merek. Kemudian masukkan 125 gram tepung tapioka. Lalu masukkan juga 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan bawang putih bubuk, setengah sendok teh garam. Dan untuk pewarnanya biar putih bagian luarnya mirip telur puyuh pada aslinya, di sini kita menggunakan setengah sendok makan pewarna makanan putih. Masukkan 500 ml air, aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata adonannya, masukkan 1 butir telur ayam, 3 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk memastikan adonannya halus, lembut, dan gak ada yang menggumpal-gumpal, saring adonannya. Kemudian sisihkan. Siapkan cetakan telur puyuh, kemudian oles tipis dengan minyak goreng. Di sini aku punya 2 pasang cetakan telur puyuh, jadi nanti kita bisa cicil ya adonannya. Nah, ini kita oles tipis dengan minyak goreng sampai memenuhi permukaan, jangan sampai ada yang kelewat ya, karena nanti hasilnya bisa lengket. Masukkan adonan putih sampai agak penuh. Masukkan bahan kuning satu persatu tiap lubangnya. Kemudian timpa lagi dengan adonan putih sampai 3/4 cetakannya. Jadi isi terus ya teman-teman, jangan sampai ketipisan. Sudah setinggi 3/4 cetakan, kemudian ditutup. Ciri-ciri bakal bagus kalau dipencet dia itu keluar ya teman-teman, seperti ini. Jadi nanti dia bakal bisa bulat sempurna. Tekan menggunakan karet seperti ini supaya nanti hasilnya bisa bulat sempurna. Panaskan kukusan, kemudian masukkan cetakan telur puyuhnya. Kukus selama 20 menit di api sedang.
Setelah 20 menit, angkat cetakan telur puyuhnya lalu dinginkan. Setelah cetakan dingin, keluarkan adonan dari cetakan dengan menggunakan tusukan sate seperti ini. Saat mengeluarkannya pelan-pelan aja, yang penting dia bisa keluar dan bisa bulat sempurna. Rapihkan bagian pinggirannya. Untuk pengukusan kedua, oles lagi cetakan dengan sedikit minyak goreng. Jadi cetakannya nggak perlu dicuci lagi ya, cukup dioles lagi dengan minyak goreng. Kemudian masukkan adonan yang berwarna putih. Isi sampai agak penuh. Masukkan bola-bola kuningnya. Jadi untuk bola-bola kuningnya teman-teman bisa buat 69 butir supaya hasilnya pas. Timpa kembali dengan adonan yang berwarna putih sampai memenuhi cetakan kurang lebih 3/4-nya. Kemudian tutup sambil ditekan seperti ini dan diikat dengan karet. Masukkan lagi ke dalam kukusan yang sudah panas. Ini aku gunakan api sedang, kukus kurang lebih selama 20 menit. Sudah kurang lebih 20 menit, ini bisa diangkat, kemudian biarkan sampai dingin. Kalau sudah dingin bisa dikeluarkan adonan dari cetakan. Misalnya masih panas, sulit banget ya teman-teman untuk kita mengeluarkannya karena dia itu agak lembek. Tapi kalau sudah dingin seperti ini hasilnya dia bisa padat dan mudah sekali untuk kita mengeluarkannya. Setelah dikeluarkan semuanya, kemudian rapikan bagian pinggirannya. Potong puyuhan menjadi 2 bagian. Hasilnya seperti ini, udah mirip sama telur puyuh beneran belum? Komen di bawah ya. Potong lagi 1 butir puyuhan. Tusuk menggunakan tusukan sate. Satu tusuk seperti ini bisa kita isi dengan 4 potongan puyuhan. Setelah ditusuk-tusuk seperti ini bisa banget teman-teman simpan di dalam kulkas, kemudian bisa dijual keesokan harinya. Cocok banget deh jual di sekolahan atau di madrasah maupun jual keliling, insya Allah laris manis. Selesai ditusuk semua, hasilnya banyak banget, cocok banget nih untuk menambah variasi jualan kita. Sekarang panaskan minyak goreng, kemudian masukkan puyuhannya. Kita goreng di api sedang aja sampai warnanya agak kuning kecoklatan. Gorengnya jangan lama-lama, cukup sebentar aja sampai bagian luarnya sudah berubah warna seperti ini, bisa diangkat, kemudian tiriskan. Sajikan puyuhan goreng selagi hangat. Selain untuk ide jualan, cocok banget untuk jadi cemilan di rumah. Untuk jualan kita bisa siapkan plastik perapatan seperti ini, kemudian ini bisa kita jual 1000 per tusuknya. Sajikan dengan saus kental atau saus encer juga boleh. Di sini aku menggunakan saus yang tingkat keencerannya tuh sedang, gak terlalu encer-encer banget. Saus kental ditambah dengan sedikit air aja. Nah ini dia puyuh gorengnya siap untuk dinikmati. Secara tampilan mirip banget ya sama puyuh goreng dan rasanya enak banget, lembut, gurih banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain. Dalamnya tuh empuk, enak banget, dari anak-anak sampai orang dewasa suka banget. Dari modal kurang lebih 12 ribuan dapat 34 tusuk. Modal per tusuknya jatuh di Rp352. Jual 1000-an udah untung banyak banget. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.